Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang momentum transport. Seperti kita ketahui di minggu lalu bahwa dalam mata kuliah fenomena transport kita akan membahas terutamanya ada 3, yaitu perpindahan momentum, perpindahan panas atau energi, dan perpindahan massa. Pada video kali ini, saya akan fokus untuk membahas tentang perpindahan momentum. Oke, apa aja yang dibahas pada perpindahan momentum ini? Yang pertama nanti kita ada klasifikasi dari aliran fluida. Selanjutnya ada hukum Newton tentang viskositas. Selanjutnya ada fluida Newtonian, fluida non-Newtonian, ada viskositas of gas, ada viskositas of liquid, terus nanti akan membahas juga tentang momentum balance. Nanti kita akan bahas juga tentang aliran di antara dua plat sejajar, aliran di antara bidang miring, aliran di antara silinder vertical tube, dan di antara dan aliran yang terjadi pada bola pecah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan bahas tentang klasifikasi dari aliran fluida. Jadi sebenarnya klasifikasinya itu ada beberapa, tapi untuk fokus untuk di perpindahan transport ini saya akan fokusnya tentang aliran laminer dan turbulen. Seperti yang kalian ketahui, aliran laminer dan turbulen gambarannya seperti ini. Dia disebut laminer jika fluidanya itu bergerak mengikuti arah alir. Jadi misalnya arah alirnya ke sini, dia mengikuti arah alir. Sedangkan untuk aliran turbulen, dia bergerak ke berbagai arah dan meninggalkan arah alirnya. Hasil dari laminer dan turbulen ini akan menghasilkan profil velocity atau profil kecepatan dari fluidanya. Untuk aliran laminar, bentuk profilnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena aliran yang dekat ke dinding itu sangat kecil, bahkan hampir nol, sedangkan di bagian tengah itu hampir maksimum. Jadi profil kecepatannya seperti ini. Sedangkan untuk profil kecepatan turbulen, dia kecenderungan rata karena kecepatan setiap alirannya. Jadi baik mau di bagian sini, bagian tengah, atau bagian bawah, atau bagian atas, itu kecenderungan hampir sama kecepatannya. Seperti itu. Terus, untuk mengetahui dia termasuklah aliran laminer atau turbulen, pada tahun 1883 Osborne Reynolds melakukan penelitian dan menghasilkan rumus RE sama dengan Rho kali V kali D per mu, di mana Rho-nya adalah massa jenis fluida, V-nya adalah velocity, D-nya adalah diameter dari pipanya, mu adalah viskositas fluida. Dia menyebutkan dari hasil penelitiannya bahwa jika bilangan Reynolds ini kurang dari 2100, dia termasuk aliran laminer. Sedangkan jika lebih dari 2100 atau mendekati sekitar 4000, dia termasuk aliran turbulen, seperti itu. Bilangan Reynolds ini merupakan bilangan yang tidak memiliki satuan. Jadi kalian bisa buktikan nanti dari satuan densitas, satuan velocity, diameter, terus viskositas. Nanti kalau kalian tuliskan itu istilahnya dicoret-coret gitu ya, itu tidak akan menghasilkan satuan. Jadi bilangan Reynolds ini memang hanya nilainya saja gitu, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke hukum Newton tentang viskositas. Misalnya ini gambarannya kita punya dua plat, ada plat atas dan plat bawah. Terus di sini ada aliran fluida yang mengalir. Pada perpindahan momentum ini
selalu ada sumbu X dan sumbu Y. Y besar di sini adalah jarak antara platnya. Oke. Nah, fluida yang bergerak tadi itu akan menghasilkan velocity atau kecepatan V dengan profil kecepatannya seperti ini. Dan kita sebut Vx karena dia bergerak ke arah X. Seperti itu. Terus jika kita tulis di sini ada sumbu X dan Y, di sini adalah Y kecil, di sini adalah Vx, di sini adalah V besar dan Y besar, itu akan menghasilkan satu garis lurus seperti ini. Nah, pada perpindahan momentum itu ada terjadi namanya tegangan geser, di mana tegangan geser itu adalah bisa kita sebut F per A, di mana F per A ini bisa kita samakan atau bisa kita bandingkan, di mana F per A ini adalah V per Y. Selanjutnya F per A ini kita akan ubah menjadi tegangan geser dengan istilah tau Yx. Dan untuk V per Y kita akan ubah menjadi min dVx per dy. Seperti itu. Nah, untuk garis ini akan dihasilkan kemiringan, suatu kemiringan. Nah, kemiringan yang dihasilkan itu adalah nilai viskositas atau mu. Nah, seperti ini. Jadi tadi kalau misalnya ada dua plat, yang satunya bergerak, yang satunya tidak, itu bisa kita bayangkan, ini ada contoh pergerakannya. Seperti itu ilustrasinya, jika ada gerakan, jadi di sini ada fluida, misalnya plat atasnya digerakkan, itu akan terjadi tegangan geser. Tegangan gesernya itu adalah gaya F terhadap luas permukaannya, luas permukaan dari platnya ini. Tadi ada jarak antar dua plat, di sini diilustrasikan L, tadi sebelumnya sama juga Y, seperti itu. Nah, tadi dihasilkan kemiringan antara F per A ini dan V per Y ini dihasilkan kemiringan. Kemiringan itu adalah mu atau kita sebut dengan viskositas. Seperti itu. Oke. Tadi sudah saya singgung bahwa F per A kita akan ganti menjadi tau Yx, V per Y-nya itu akan kita ganti menjadi min dV per dy. Akhirnya kita akan menemukan atau inilah yang disebut dengan hukum Newton hukum Newton pada viskositas, di mana tau Yx sama dengan min mu dVx per dy. Nah, jadi sebenarnya rumus dari tau Yx ini adalah plus minus mu dVx per dy. Nah, untuk dia bernilai positif jika dia merupakan tegangan geser. Dia bernilai negatif itu sebagai nilai dari flux momentumnya. Jadi kalau misalnya ditanyakan berapa flux momentum dari dua plat sejajar bla bla bla, nah itu rumusnya adalah min mu dVx per dy, tapi jika ditanyakan adalah berapa tegangan geser yang dibutuhkan agar fluida itu bergerak, itu nilainya adalah positif. Seperti itu. Ini gambarannya juga mirip seperti tadi, ada velocity U, ada yang menunjukkan U atau V kecil, ada tegangan geser tau, ada gradien tadi yang saya bilang, kemiringan. Itu adalah perbandingan dari kecepatannya terhadap jaraknya. Itu kita sebut dengan viskositas. Oke, ini juga masih ada lanjutan tentang viscosity dan mekanisme perpindahan momentum. Jadi misalnya tadi ada dua plat pada dengan jarak Y pada 0, pada T-nya kurang dari 0, dia masih seperti ini. Pada T sama dengan 0,
dia siap-siap mau bergerak, itu sudah mulai ada V di sini. Tapi belum ada fluida yang berpindah. Nah, untuk T yang masih kecil, distribusi kecepatannya seperti ini. Jadi dia masih unsteady flow. Jadi alirannya masih bergerak bebas tergantung bergerak yang mana. Jadi misalnya yang bergerak ke bawah nanti alirannya seperti ini. Sedangkan jika sudah steady flow, velocity-nya distribusi kecepatannya menjadi seperti ini. Itu untuk T yang besar seperti itu. Maksudnya T yang selanjutnya gitu. Nah, di sini ada contoh, kalian bisa baca. Nah, saya akan pause dulu. Nanti kalian diberi waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Habis ini nanti kita akan bahas. Oke, sudah dicoba? Nah, saya akan bahas. Nah, di sini tadi ada 2 plat dengan jaraknya 0,05 cm terpisah. Terus diberikan lubrikan minyak, terus dengan viskositas 0,2 PAS. Jika plat yang lebih bawah itu dibiarkan diam dan plat atas bergerak dengan velocity-nya atau kecepatannya 0,5 meter per sekon, hitunglah tegangan geser yang dibutuhkan agar plat bagian atas tetap bergerak. Nah, kalian bisa lihat di sini dvx per dy-nya tadi 0,5 meter per second, terus jaraknya adalah 1/5 kali 10 pangkat 5 cm. Hasilnya ini, terus viskositasnya 0,2 PAS. Ubah dulu. Jadi seperti di perkuliahan pertama saya bilang bahwa pada mata kuliah fenomena transport ini akan banyak perubahan satuan. Jadi kalau memang misalnya kalian semua dalam CGS gitu, cm, gram, second, semua harus dalam CGS. Kalau dalam KGS kilogram meter second, kalian harus ubah semuanya. Nah, terus tegangan geser rumusnya ini ada 0,2, terus hasil ini adalah 10 pangkat 4. Nah, kita akan mendapatkan min 2000 Newton per meter kuadrat. Oke, yang penting itu satuannya harus sama. Gimana hasil kalian? Apakah sama? Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut ini di buku Gaskal kalau tidak salah. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, setelah kita tahu tadi hukum Newton tentang viskositas, akhirnya menghasilkan namanya Newtonian fluid atau aliran Newtonian atau fluida Newtonian dan non-Newtonian fluid atau aliran yang non-Newtonian. Maksudnya apa? Jadi fluida Newtonian adalah semua fluida yang mengikuti hukum Newton yang tadi itu, Toye X sama dengan min mu dvx per dy. Semua fluida yang mengikuti hukum Newton itu disebut fluida Newtonian. Contohnya apa? Yang jelas air. Itu paling jelas. Itu merupakan fluida Newtonian. Nah, cirinya adalah dia memiliki harga mu itu tetap untuk temperatur tertentu. Seperti itu. Nah, untuk fluida non-Newtonian itu ada beberapa model, ada Bingham, ada Ostwald model, ada Eyring model, ada Alice model, Rainer-Filipov model. Nanti kalian bisa lebih lihat di referensi lebih jelasnya seperti apa perhitungannya. Nah, di sini untuk fluida non-Newtonian itu fluidanya yang viskositasnya itu atau kekentalannya itu tergantung pada tekanan, suhu, atau faktor-faktor lainnya. Nah, ini contohnya misalnya adalah oblak. Nah, kalian tahu oblak kan? Jadi misalnya kalian punya tapioka atau maizena, jika dicampurkan dengan air, itu jika kalian beri tekanannya itu pelan atau kecil, misalnya kalian bikin di mangkok. Jika kalian masukkan tangan kalian atau sendok, kalian beri tekanannya kecil, itu dia akan cenderung cair. Nanti bisa coba ya di rumah ya untuk membuktikan. Nah, tapi jika kalian beri tekanan yang
cukup besar, misalnya kalian tonjok gitu ya mangkok itu set, atau kalian berikan palu misalnya, nah itu dia akan cenderung keras gitu. Dan bahkan di beberapa video kalau kalian lihat, dia bahkan bisa menahan peluru yang kecil karena diberi tekanan yang besar, seperti itu. Sama seperti slime juga, pasta juga, dengan tekanan tertentu atau kadang suhu tertentu atau faktor-faktor lain tertentu, itu viskositasnya menjadi berbeda gitu ya. Jadi kuncinya adalah pokoknya kalau fluida Newtonian adalah fluida yang mengikuti hukum Newton, kalau non-Newtonian tidak mengikuti hukum Newton. Nah, ini bisa dilihat dari grafiknya. Di sini ada tegangan geser, di sini ada tegangan geser, di sini ada lajunya. Untuk fluida Newtonian itu cenderung garis lurus, sedangkan pseudoplastik, Bingham plastik, dilatan dan sebagainya itu viskositasnya berbeda. Tadi tergantung suhu, bisa tergantung tekanan, tergantung tadi faktor-faktor lain juga, jadi viskositasnya itu tidak tetap seperti itu. Nah, ini bisa kalian baca untuk Bingham misalnya. Jadi untuk tegangan geser yang kecil tapi alirannya itu kecenderungan mudah di bawah laju alirnya. Contohnya ini pasta gigi seperti itu. Nah, terus kalau untuk pseudoplastik ini paling banyak terjadi untuk fluida non-Newtonian. Jadi viskositasnya akan menurun dengan peningkatan kecepatan gitu. Misalnya clay atau susu atau semen gitu kan. Jadi kalau diberikan kecepatan pada fluidanya itu, viskositasnya dia akan cenderung menurun seperti itu. Oke, dari tadi kita ngomongin viskositas ya. Viskositas itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Jadi viskositas itu adalah ukuran resistensi suatu fluida untuk mengalir. Ya sebenarnya kita sudah tahu dari ini ya, kalau kalian masih ingat dari zaman SMA ini sudah sering dibahas ya. Jadi ada suatu fluida yang gampang mengalir, jadi misalnya ini diberikan dalam waktu yang sama, ada yang gampang mengalir, dia langsung mengalir dan langsung jatuh, tapi ada juga yang mengalirnya tuh lama. Bahkan kalau kalian lihat video ada yang dia mengalir tapi mengalirnya sampai harus ratusan hari seperti itu. Jadi dia termasuk fluida tapi saking kekentalannya itu besar, itu mengalir ke bawahnya itu bisa sampai ratusan hari. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi dia dari sifat resistensinya gitu, dari sifat tumbukan antar partikel dari fluidanya itu sendiri gitu kan. Nah, terus ada dua jenis viskositas yang memang biasanya dipakai untuk mengukur. Gitu. Ada namanya dynamic viscosity, ada kinematic viscosity. Nah, dynamic viscosity ini yang biasa tadi kita sebut dengan mu. Nah, mu ini tidak bergantung pada massa jenis dari fluidanya gitu. Itu dinamakan dynamic viscosity. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan, dia termasuk dynamic viscosity kah atau kinematic viscosity kah? Nah, untuk dynamic viscosity sebenarnya ini adalah viskositas pada umumnya gitu, yang memang tadi lambangnya adalah mu. Sedangkan viskositas kinematik dia bergantung pada massa jenisnya. Jadi lambangnya adalah V kecil, tapi V-nya tuh sebenarnya ada kayak gitu ya. Nggak V sempurna gitu, tapi ada belok sedikit, di mana rumusnya adalah mu per rho. Jadi viscosity of kinematic ini tergantung pada massa jenis dari fluidanya.
Jadi apa saja sih yang mempengaruhi viskositas itu? Seperti kita ketahui bahwa yang mempengaruhi viskositas terutamanya biasanya adalah temperatur dan tekanan. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita tadi bahas pengertian viskositas itu apa, terus ada tadi dynamic viscosity, kinematic viscosity. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang viscosity of gas atau viskositas dari gas-gas. Pada viskositas gas ini kita akan menemukan V seperti ini. Itu adalah rata-rata kecepatan, di mana rumusnya adalah akar dari 8 kb T per pm. Kb itu adalah konstanta Boltzmann, dan itu adalah temperatur, P dan M. Nah, seperti itu. Terus di viskositas of gas juga kita akan menemukan rumus Chapman and Scott namanya. Jadi di mana viskositas itu sama dengan dari hasil penelitiannya 2,6693, ada yang membulatkan menjadi 2,7 atau 2,67 dikali 10 pangkat min 5 akar mt per do kalau nggak salah ya, do kuadrat kali gamma. Seperti itu. Nah, ini untuk contohnya, misalnya hitung viskositas dari hidrogen pada 1 atmosfer dan 2000 Fahrenheit. Oke, saya pause dulu sebentar, coba kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Oke, sudah mengerjakan, kita akan bahas. Nah, ini jawabannya. Jadi, rumusnya adalah E per KB sama dengan 38, nanti ya, kalian bisa cari di tabel. Ini ada di buku Geiger.